difermentasi di dalam usus besar, dia akan menghasilkan asam lemak rantai panjang atau kita sebut SCFA. Nah, asam lemak ini dia baik untuk kesehatan pencernaan. Kemudian ini pati resisten dan sebagainya. Di sini saya akan membahas terkait serat pangan. Karena ini nanti berkaitan dengan tugas kalian yang pertama, tugas tugas satu di sesi ketiga ya, di minggu depan. Jadi serat pangan adalah komponen karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Namun bisa difermentasi sebagian di usus besar oleh mikrobiota. Dalam metabolisme tubuh, serat larut seperti pektin, gum, dan beta glukan difermentasi oleh bakteri usus menjadi asam lemak rantai pendek. Sorry, SCFA itu asam lemak rantai pendek yang dia penting untuk menjaga kesehatan kolon, memperkuat sistem imun, serta dia juga bisa mengontrol metabolisme lemak dan juga glukosa gitu ya. Jadi serat ternyata dia juga bisa mengatur metabolisme lemak dan juga glukosa. Oleh karena itu, gitu ya, orang yang tinggi kadar kolesterolnya atau dia tinggi kadar glukosanya, dia diabetes atau hiperkolesterol, baik disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Itu untuk yang serat larut. Selain itu ada namanya, jadi serat itu ada menjadi dua, serat larut dan juga serat yang tidak larut. Nah, untuk serat larut tadi dia bisa berfungsi untuk menjaga kesehatan kolon, memperkuat sistem imun, dan juga mengontrol metabolisme lemak dan glukosa. Sementara itu, serat yang tidak larut seperti selulosa, lignin, dan sebagian hemiselulosa, dia tidak bisa difermentasi. Jadi kalau di serat, bedanya serat larut sama serat tidak larut itu, serat larut itu bisa difermentasi oleh mikrobiota di kolon gitu ya, sehingga dia bisa berfungsi tadi untuk kesehatan pencernaan. Nah, serat tidak larut dia tidak bisa difermentasi oleh bakteri yang ada di saluran pencernaan. Namun dia juga memiliki fungsi positif, fungsi baik untuk kesehatan, yaitu membantu mempercepat waktu transit makanan dalam saluran cerna dan meningkatkan massa feses. Jadi membantu untuk yang konstipasi ya, jadi membantu untuk mempercepat. Jadi biasanya waktu pencernaannya kalau semakin lama berarti efeknya adalah individu tersebut bisa menyebabkan sembelit. Jadi kalau dia lebih cepat transit makanannya ke dalam saluran cerna itu dia akan mempercepat proses ekskresinya. Gitu. Nah, selain itu dia juga bisa mempercepat, dia juga bisa meluruhkan kolesterol atau lemak-lemak yang sisa-sisa di dalam tubuh gitu ya untuk dikeluarkan. Nah, ini ada perbedaan antara serat larut dan serat tidak larut. Jadi serat larut contohnya adalah pektin, musilase, gum, dan beta-glukan. Serat larut adalah contohnya selulosa dan hemiselulosa. Bedanya biasa difermentasi, dia kalau tidak larut itu tidak dapat difermentasi. Peranannya, jadi serat larut itu dia bisa menurunkan kadar kolesterol darah, glukosa darah, meningkat asam lemak. Jadi cara dia menurunkan glukosa darah adalah serat larut tersebut dia bisa meningkat asam lemak, gitu ya, asam lemak di dalam tubuh, gitu ya, meningkat asam lemak di dalam tubuh. Sebentar, ya, bisa mengikat asam lemak di dalam tubuh sehingga eh, tubuh akan mengambil, jadi dia bisa menghambat proses pengikatan asam empedu. Asam empedu itu di sekresi atau diproduksi dengan cara dengan sorry, asam empedu itu disekresi dengan mengambil kolesterol di dalam tubuh. Sehingga ketika dia bisa mengikat gitu ya, mengikat asam empedu si serat larut ini, maka kadar kolesterol di dalam tubuh itu akan diambil untuk diproduksi ke kantung empedu. Sehingga secara tidak langsung dia bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah.
Selain itu, dia juga memperpanjang waktu pengosongan lambung dan juga pemecahan karbohidrat jadi glukosa. Nah, sementara itu peranan dari serat tidak larut, dia menambahkan volume feses, menurunkan waktu transit di usus, mencegah konstipasi, menahan air, dan mengatur keseimbangan pH di dalam usus. Ini mekanisme serat pangan bisa dibaca sendiri. Ini analisis serat pangan ada menggunakan IDF, penentuan serat tidak larut, penentuan serat larut atau SDF. Ini step-stepnya. Kemudian, nah selanjutnya adalah di materi ketiga. Materi ketiga tentang evaluasi nilai gizi lemak. Jadi sebenarnya sudah sedikit ya membahas terkait lemak di serat gitu ya. Nah, sekarang adalah evaluasi nilai gizi lemak. Lemak merupakan kelompok senyawa yang sebagian besar bersifat nonpolar gitu ya. Jadi nonpolar sendiri adalah dia tidak bisa berikatan dengan air. Nah, kalian bisa kan melihat jika misalnya lemak sama air dia akan terjadi pemisahan, dia tidak bisa bersatu. Sehingga dia bersifat nonpolar. Lemak tersusun dari rantai hidrokarbon dengan ikatan karbon-karbon dan karbon hidrogen. Lemak bersifat hidrofobik, takut pada air atau tidak larut dalam air. Molekul dasar lemak adalah asam lemak dan juga gliserol. Jadi molekul basic dari lemaknya gitu ya. Susunan paling sederhana dari lemak adalah asam lemak. Lemak disusun oleh asam lemak dan gliserol. Asam lemak sendiri memiliki rantai hidrokarbon yang panjang, tempat melekatnya gugus hidroksil. Nah, lemak sendiri, sementara itu gliserol adalah senyawa organik dengan 3 atom karbon, 5 atom hidrogen, dan juga 3 gugus hidroksil. Ini ada contoh ini ya rantainya. Kemudian klasifikasi lemak, dia ada lemak sederhana, kemudian lemak majemuk, dan juga turunan-turunan lemak. Lemak sederhana itu salah satu contohnya adalah triacylglycerol, diacylglycerol, monoacylglycerol. Nah, kemudian untuk lemak majemuk ada fosfolipid, dan untuk turunan lemak ada karotenoid, tokoferol, dan juga pigmen. Kemudian metabolisme lemak. Metabolisme lemak itu merupakan pemecahan dan pembentukan lemaknya. Metabolisme lemak terjadi di jaringan adiposa, otot, dan juga hati. Jadi ada tiga jaringan yang tempat terjadinya metabolisme lemak. Untuk di jaringan adiposa, trigliserida dalam dipecah oleh enzim lipase hormon sintetik atau HSL menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Jadi si trigliserida itu bisa dipecah menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Metabolisme asam lemak itu diatur oleh hormon insulin dan juga glukagon. Kalau hormon insulin itu dia mengaktifkan sintesis. Sintesis itu pembentukan ya. Jadi hormon seperti insulin itu mengaktifkan pembentukan lemak, sementara hormon glukagon atau adrenalin dia mengaktifkan lipolisis atau pemecahan lemak. Nah, metabolisme lemak itu terdapat dua dua bahan ya, dua dua produk. Yang pertama adalah metabolisme lemak itu menyebabkan terjadinya dua produk. Yang pertama adalah pembentukan badan keton. Saat glukosa sangat terbatas gitu ya. Jadi ketika kita tidak, jadi energi, protein dan lemak, tetapi tubuh lebih mudah untuk memperoleh energi dari karbohidrat. Nah, ketika kita puasa gitu ya, atau kita tidak mengkonsumsi makanan, nah tubuh tidak bisa mendapatkan
glukosa dari karbohidrat sehingga dia akan memecah produk lain untuk menghasilkan energi. Salah satunya adalah lemak. Nah, ketika lemak dipecah gitu ya, jadi dia akan menyebabkan badan keton. Ya, jadi ketika lemak dipecah dia akan menyebabkan badan keton. Nah, badan keton ini bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk otak dan juga otot. Kemudian pemecahan asam lemak. Asam lemak bebas berasal dari jaringan adiposa akan masuk ke hati dan dimetabolisme melalui proses beta oksidasi di mitokondria. Proses ini akan menghasilkan asetil CoA yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Dan juga NADH dan FADA dia bisa menghasilkan ATP untuk energi juga ya. Nah, asam lemak sendiri itu bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu asam lemak jenuh dan juga asam. Jadi asam lemak jenuh itu dia tidak memiliki rantai ganda. Sedangkan asam lemak tidak jenuh dia memiliki rantai ganda atau rantai rangkap ya, rantai ganda atau ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada struktur hidrokarbonnya. Asam lemak tak jenuh juga memiliki konfigurasi ikatan cis dan juga ikatan trans. Jika hidrogen ada di bidang yang sama, disebut lemak cis. Sebaliknya, jika atom hidrogen berada di dua bidang yang berbeda, maka disebut lemak trans. Ikatan rangkap cis ini menyebabkan asam lemak melengkung atau melilit yang mencegah asam lemak menjadi padat atau strukturnya rapat, sehingga menjaga tetap cair pada suhu kamar. Nah, lemak yang konfigurasinya cis, lemak tak jenuh yang konfigurasinya cis itu dia bentuknya cair. Contohnya, minyak nabati, minyak dari biji matahari, minyak kedelai, minyak minyak-minyak yang nabati yang biasanya harganya mahal ya. Nah, itu dia lemak tak jenuh konfigurasi cis. Nah, ketika lemak tak jenuh itu dipadatkan gitu ya, menjadi padat, dia akan berubah menjadi lemak trans. Lemak trans ini salah satunya ada di produk mentega dan juga margarin. Nah, studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan lemak trans dalam produk pangan bisa menyebabkan peningkatan kadar LDL atau low density lipoprotein. Nah, LDL ini merupakan lemak jahat ya. Kalau kita sering sebut dia adalah lemak jahat. Dan juga dia juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Nah, peningkatan konsumsi lemak trans ini bisa menyebabkan penyakit jantung, kemudian juga dia bisa meningkatkan resiko karsinogenik atau salah satu zat yang bisa menyebabkan kanker. Itu adalah efek dari konsumsi lemak trans. Lemak tak jenuh yang konfigurasinya trans, gitu ya. Biasanya pada mentega atau margarin. Kemudian ini biosintesis asam lemak. Nah, asam lemak dan aterosklerosis. Jadi, asupan tinggi asam lemak jenuh itu bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL. LDL yang tadi saya sebutkan dia adalah lemak jahat dan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi, asam lemak jenuh itu ketika kita konsumsi secara berlebihan atau tinggi gitu ya, dia akan meningkatkan kadar kolesterol di LDL, khususnya adalah kolesterol LDL di dalam tubuh itu meningkat. Nah, ketika kolesterol LDL itu meningkat, dia akan meningkatkan resiko PJK atau resiko stroke atau aterosklerosis atau penyumbatan eh, pembuluh darah gitu ya. Salah satu contoh dari asam lemak jenuh adalah asam palmitat, laurat gitu ya, yang dia banyak terdapat pada minyak kelapa sawit ya, minyak goreng yang biasa kita konsumsi. Sementara itu, asam lemak tak jenuh gitu ya, contohnya adalah linoleat, dia bisa menurunkan kadar kolesterol total dan juga menurunkan kadar LDL. Asam lemak tak jenuh ini menekan pembentukan kolesterol dan LDL serta menurunkan sintesis ApoB yang bisa meningkatkan LDL oleh reseptor.
Kemudian asam lemak tak jenuh yaitu omega 3 dan omega 6 memiliki fungsi dalam aktivasi imunologis gitu ya. Jadi dia berperan meningkatkan respon imun terhadap infeksi atau tumor. Nah, omega 3 dan omega 6 ini biasanya terdapat pada minyak ikan, primrose oil atau flaxseed oil, minyak-minyak nabati. Kemudian asam lemak rantai pendek atau SCVA. SCVA terdiri dari asetat, propionat, butirat yang merupakan asam lemak rantai pendek yang bisa dihasilkan dari fermentasi serat oleh mikrobiota usus. Tadi yang waktu kita belajar serat ya, serat larut gitu ya, yang dia bisa difermentasi oleh mikrobiota usus, dia menghasilkan SCVA atau asam lemak rantai pendek. Nah, SCVA ini bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan juga menurunkan tekanan darah, mencegah kanker kolon, resistensi insulin, dan juga dia sumber energi untuk sel epitel usus, mendorong apoptosis sel kanker, dan dia juga bisa meningkatkan oksidasi lemak dan lipolisis jaringan adipose. Nah, kemudian ini adalah sudah analisis lemak ya. Analisis lemak itu biasanya ada analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif sendiri berarti dia bedanya kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita hanya bisa mengetahui misalnya ada tidaknya suatu asam lemak atau ada tidaknya suatu kolesterol gitu. Tidak bisa sampai ke berapa jumlahnya. Nah, kalau kuantitatif itu bisa kita sampai ke berapa jumlahnya, berapa persentasenya, berapa kadarnya. Itu ketika kita analisis secara kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif lemak biasanya pada banyak biasanya menggunakan metode software. Ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, ini mungkin kita langsung ke diskusi saja. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Jadi kita tadi membahas tiga materi, ada evaluasi nilai gizi karbohidrat, serat, dan juga yang terakhir adalah lemak. Ada yang ingin dibahas? Nah, materi itu nanti akan menjadi bahan untuk kalian mengerjakan tugas yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan, Mas dan Mbak, terkait materi ini? Iya, ya, gimana? Apakah sudah paham semuanya? Kok nggak ada yang bertanya? Ini itu yang hadir baru 12 ya. Kalau di saya itu total kalian ada 19. Berarti ada berapa? 7 yang tidak hadir. Tadi yang konfirmasi tidak hadir itu cuma satu karena dia sedang bekerja. Nah, tadi saya katakan ya, jadi untuk kehadiran web itu adalah salah satu penilaian dari tugas gitu ya. Jadi tugas 20%-nya adalah kehadiran web. Nah, 80%-nya dari tugasnya sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk eh, tugas di evaluasi nilai gizi itu dia hanya berisi terkait soal gitu. Jadi kalian tinggal menjelaskan tidak praktek langsung gitu ya. Kalau beberapa mata kuliah yang MK berpraktek itu kan ada yang tugasnya memang praktek gitu. Misalnya kunjungan ke masyarakat atau penilaian terkait sesuatu. Tapi untuk mata kuliah ini
tugasnya hanya menjawab pertanyaan. Jadi ada dikasih kasus, nanti kalian akan menjelaskan dan menjelaskan terkait teori-teori yang sudah dijelaskan di 3 pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nah, untuk MK berpraktik diskusi itu tidak termasuk penilaian gitu ya. Tapi kalian tetap maksudnya tetap dikerjakan, tetap tetap diisi gitu ya. Tetapi dia tidak termasuk dalam penilaian dari MK ini. Oke. Iya, betul. Dia tidak kuat. Jadi saya hanya bisa merespon saja, tetapi tidak bisa menilai. Jadi untuk MK berat pratik itu yang wajib adalah tugas. Jadi eh, kelulusan dari MK berat pratik itu dinilai dari tugasnya. Jadi kalau tugasnya tidak dikerjakan ya berarti dia tidak lulus seperti itu. Nah, untuk yang kuis, kemudian diskusi itu untuk membantu kalian memahami terkait materinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya untuk web pertama ini. Kita akan bertemu lagi di tanggal 2 November ya, hari Minggu 2 November 2025 gitu. Nanti saya berikan lagi link Zoom-nya. Terkait dokumentasi saya minta tolong untuk diaktifkan kameranya. Kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk diaktifkan kameranya. Ya. Oke, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Nanti oh ya, saya share absensinya terlebih dahulu aja ya. Karena ini kan nggak semuanya hadir ya. Cuma saya sudah screenshot siapa aja yang hadir hari ini. Sebentar ya, saya akan share untuk absensinya. Oke, sudah ada di chat ya. Silakan untuk diisi absensinya.